Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Maputri dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan memenuhi UAS Filsafat Umum. Pertama yaitu tentang ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik. Filsafat barat modern itu berbeda dengan filsafat abad pertengahan dan klasik dalam beberapa hal. Pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan apa arti dari filsafat-filsafat tersebut. Pertama, filsafat klasik, filsafat abad pertengahan, filsafat modern. Filsafat klasik didominasi oleh rasionalisme. Filsafat abad pertengahan didominasi dengan doktrin-doktrin agama Kristen. Terus filsafat modern didominasi oleh rasionalisme. Terus filsafat tersebut itu berbeda-beda dalam beberapa hal. Pertama, ada pergeseran dari agama. Filsafat modern lepas dari dominasi agama, sedangkan filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama Kristen. Dan kedua itu tentang kerja sama dengan ilmu pengetahuan. Filsafat modern itu bekerja sama dengan ilmu pengetahuan, sedangkan filsafat abad pertengahan menghamba kepada kekuasaan gereja. Dan sedangkan idealisme tentang filsafat modern didominasi oleh idealisme, sedangkan filsafat kuno didominasi oleh ras Mediterania yang realistis. Ciri-ciri dari filsafat modern juga memiliki ciri-ciri lain. Pertama yaitu menghidupkan kembali rasionalisme keilmuan. Kedua, subjektivisme atau individualisme. Ketiga, humanisme. Keempat, skeptisisme. Dan terakhir, metode ilmiah. Lanjut, materi selanjutnya tentang filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritis terhadap metafisika. Nah, René Descartes ini realistis terdiri dari 3 hal. Pertama itu material yang terbatas atau objek-objek fisik seperti meja, kursi, tubuh manusia, dan sebagainya. Dan benda mental non-material yang terbatas yaitu pikiran dan jiwa manusia, serta benda mental yang tak terbatas seperti Tuhan. Ia juga membedakan selang akal manusia dan tubuh fisik manusia. Pembagian ini juga mengantarkannya pada pembagian keilmuan realitas material sebagai ranah bagi keilmuan baru yang dibawa Galileo dan Copernicus, realitas mental bagi keilmuan dalam bidang agama, etika, dan sejenisnya. Namun, dualismenya ini juga yang kerap kali dijadikan kritikan bagi berbagai filsuf yang lain seperti Berkeley misalnya. Problem utama dari dualisme tersebut ialah bagaimana akal dan tubuh berinteraksi satu sama lain, serta terjebak dalam pilihan ekstrim. Baginya, benda hidup selain manusia tidak memiliki akal dan jiwa, contohnya itu seperti hewan, sehingga hanya dipandang sebagai bentuk material sama halnya seperti mesin. Selanjutnya, materi dari metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu positivisme dan dialektis. Positivisme itu
aliran filsafat yang menyatakan bahwa ilmu alam adalah satu-satunya sumber pengetahuan yang benar. Terus positivisme juga menolak aktivitas yang berkaitan dengan metafisik. Karakteristik positivisme yaitu pertama, realitas objektif, kedua, pendekatan ilmu alam, ketiga, metodologi kuantitatif, keempat, solusi sederhana, kelima, pengalaman objektif, dan terakhir, tidak ada kekuatan di balik fakta. Positivisme memiliki pengaruh yang besar terhadap pemikiran di berbagai bidang ilmu, terutama dalam kajian bidang hukum. Selanjutnya tentang dialektis. Dialektis ini dapat diartikan sebagai metode argumen filosofis yang melibatkan proses bertentangan antara pihak yang berlawanan, atau cara berbahasa dan bernalar dengan dialog untuk menyelidiki suatu masalah dan seni memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang suatu topik melalui pertukaran pandangan dan argumen, atau mencoba memahami bagaimana dua aspek yang terlihat saling bertolak belakang bisa menjadi hal yang benar. Terus, kata dialektis ini berasal dari bahasa Yunani yaitu dialektos yang artinya pidato, pembicaraan, atau perdebatan. Istilah ini telah ada sejak masa Yunani kuno ketika diintrodusir pemahaman bahwa segala sesuatu berubah. Dalam ilmu filsafat, dialektika menjelaskan bahwa perubahan dan pergerakan melibatkan kontradiksi dan hanya dapat menjadi melalui kontradiksi itu. Dalam psikologi, terapi perilaku dialektis atau DBT adalah jenis terapi bicara yang didasarkan pada terapi perilaku kognitif atau CBT. Terapi ini bertujuan untuk membantu seseorang mengelola emosi negatif, konflik hubungan, dan pengalaman yang menyakitkan. Selanjutnya, materi tentang menjelaskan tentang korespondensi, koherensi, dan pragmatisisme. Korespondensi, koherensi, dan pragmatisme adalah teori kebenaran dalam filsafat yang menjelaskan dasar kebenaran berdasarkan hal-hal yang berbeda. Pertama, korespondensi, yaitu dasar kebenarannya adalah fakta objektif, yaitu proposisi yang sesuai dengan kenyataan yang ada. Contohnya, pernyataan matahari terbit dari timur adalah benar jika memang fakta yang terjadi adalah demikian. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta atau realitas yang ada di dunia. Kedua itu ada koherensi. Dasar kebenarannya adalah konsistensi logis, yaitu proposisi yang saling berhubungan dengan seluruh fakta-fakta yang ada. Suatu pernyataan dianggap benar jika tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Terakhir itu ada teori pragmatisme. Dasar kebenarannya adalah manfaat praktis dalam memecahkan persoalan kehidupan. Teori ini menekankan dimensi praktis dan performatif dalam pembicaraan kebenaran. Selanjutnya, materi tentang penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat pengetahuan. Realisme itu berpendapat bahwa objek-objek indera adalah nyata dan tidak bergantung pada kesadaran akal atau pengetahuan lain. Realisme juga menganggap bahwa kebenaran adalah gambaran nyata dari suatu gagasan yang ada di pikiran seseorang. Dan kedua itu ada idealisme, berpendapat bahwa kenyataan atau realitas tersusun dari jiwa dan ide. Idealisme juga memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi atau fisik. Dan berikut yaitu beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai realisme dan idealisme.
Idealisme itu berasal dari kata idea yang berarti sesuatu yang ada di dalam jiwa. Plato adalah tokoh yang menjelaskan pemikiran dasar idealisme, yaitu realitas yang paling dasar adalah ide, sedangkan realitas yang terlihat oleh manusia adalah bayangan dari ide tersebut. Idealisme mengagungkan jiwa, dan pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan dunia idea. Idealisme meyakini adanya Tuhan sebagai ide tertinggi dari kejadian alam semesta. Dari segi nilai, pandangan realistis adalah nilai dianggap mutlak dan abadi tetapi selalu mengikuti hukum alam yang berlaku. Selanjutnya, materi tentang penjelasan tentang kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Pertama, saya akan menjelaskan tentang materialisme. Menganggap bahwa materi adalah satu-satunya yang ada dan segala sesuatu adalah manifestasi dari aktivitas materi. Nah, paham yang menyatakan bahwa materi adalah satu-satunya substansi dan semua hal terdiri dari materi. Materialisme tidak mengakui entitas non-material seperti roh, hantu, setan, dan malaikat. Kedua itu ada idealisme, menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma atau yang sejenis dengan itu. Paham yang menyatakan bahwa alam terdiri dari dua hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Kedua hakikat ini bebas berdiri sendiri, sama asasi dan abadi. Perhubungan antara keduanya menciptakan kehidupan dalam alam. Terakhir itu ada pluralisme. Manusia adalah makhluk yang tidak hanya terdiri dari jasmani dan rohani, tetapi juga tersusun dari api, tanah, dan udara yang merupakan unsur substansi dari segala wujud. Paham yang menyatakan bahwa tidak mungkin untuk mereduksi semuanya menjadi satu substansi tunggal, melainkan ada lebih dari satu jenis materi esensial. Ontologi itu adalah salah satu cabang filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Kata ontologi berasal dari kata bahasa Yunani yang terdiri dari kata on yang berarti ada, ontos yang artinya keberadaan, dan logos yang artinya pemikiran. Ontologi mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Selanjutnya, penjelasan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Idealisme itu bahwa apa yang pada hakikatnya merupakan dunia atau penyebab semua fenomena dunia pada hakikatnya adalah kesadaran atau pikiran, baik yang bersifat pribadi atau subjektif maupun eksternal atau objektif. Substansi dasar yang menyebabkan dunia adalah kesadaran. Materi bukanlah hal yang mendasar tetapi hanya konstruksi pikiran. Dan idealisme ini berpendapat bahwa realitas sejati terletak pada ide-ide yang abadi, sedangkan dunia material hanyalah manifestasinya. Idealisme berpengaruh terhadap pendidikan dengan menekankan pendidikan spiritual dan moral. Idealisme metafisik menyatakan bahwa realitas adalah jaringan ide, sedangkan idealisme epistemologis menyatakan bahwa semua pengetahuan harus berasal dari ide manusia. Terus yang kedua itu ada materialisme, bahwa hakikat dunia atau penyebab semua fenomena dunia adalah materi yang bergerak atau materi fisik yang ada di luar, terpisah dan tidak bergantung pada kesadaran. Kesadaran adalah sifat turunan atau sekunder dari dunia material dan bergantung pada materi. Atau kesadaran manusia membutuhkan otak, program komputer membutuhkan perangkat keras dan sebagainya. Materialisme berpendapat bahwa dunia masyarakat dan alam dapat dijelaskan berdasarkan kondisi dan proses material yang terjadi.
Terus, materialisme dalam pendidikan menekankan pentingnya pengetahuan akademis yang empiris dan perilaku sosial sebagai hasil belajar. Selanjutnya, yaitu alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme. Empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera karena empirisme berpendapat bahwa indera merupakan alat pengenalan pengetahuan yang sempurna dan paling jelas. Empirisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penginderaan. Empirisme berpendapat bahwa kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan mengandalkan bukti empiris. Empirisme berlawanan dengan rasionalisme yang menganggap pengenalan pengetahuan oleh indera bersifat tidak jelas. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir. Alat dalam berpikir adalah kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Selanjutnya, materi tentang penjelasan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan. Indera dan akal memiliki kelemahan dalam memberi pengetahuan. Di antaranya, pengalaman indrawi bisa menyesatkan. Menurut Descartes, pengalaman indrawi bisa menyesatkan seperti dalam mimpi dan angan-angan. Akal tidak bisa berdiri sendiri. Akal membutuhkan wahyu sebagai piranti untuk membimbing dan mengarahkan fungsinya. Indera merupakan alat pengenalan pengetahuan yang sempurna dan paling jelas, sedangkan manusia memiliki bias dan keterbatasan kognitif yang mengarah pada kesalahan penilaian. Pengetahuan didasarkan pada pengalaman. Pengetahuan bersifat tentatif dan probabilistik, dapat terus direvisi dan dipalsukan. Selanjutnya, menjelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Nilai objektif adalah nilai yang didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi, sedangkan nilai subjektif adalah nilai yang didasarkan pada pandangan pribadi. Nah, berikut adalah perbedaan nilai objektif dan subjektif. Pertama itu di landasan pemikiran. Nilai objektif didasarkan pada pemikiran yang realistis dan sesuai dengan fakta yang terjadi, sedangkan nilai subjektif didasarkan pada opini pribadi. Kedua itu di pengambilan keputusan. Nilai objektif dapat digunakan sebelum mengambil keputusan, sedangkan nilai subjektif tidak dapat digunakan untuk mengambil keputusan penting. Ketiga, di sumber informasi. Nilai objektif dapat ditemukan di jurnal ilmiah, makalah penelitian, buku teks, laporan, berita, dan ensiklopedia. Nilai subjektif dapat ditemukan di biografi, blog, dan editorial surat kabar. Terakhir, di pernyataan. Pernyataan objektif dapat dibuktikan dan diukur, sedangkan pernyataan subjektif bersifat relatif terhadap orang yang bersangkutan. Terima kasih dari penjelasan saya tadi. Mungkin ada salah kata atau kurangnya penjelasan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.